Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Ya kita ikut Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga insya Allah saudaraku seiman seislam diberi kesehatan dan rezeki yang murah oleh Allah Azza wa Jalla. Sepanjang usia saya, sepanjang hidup saya, baru sekarang inilah saya lihat bagaimana kemuliaan wafatnya ulama pewaris Nabi. Sebelum almarhum guru kita Syekh Abdul Qadir Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas wafat, udah banyak ulama-ulama mendahului beliau, tapi gaungnya tak sedahsyat sekarang ini. Yang turut merasakan kesedihan bukan saja para murid-muridnya, yang merasa kehilangan juga para ulama-ulama salaf. Begitu sedihnya mereka, tapi bukan berarti kita tidak ikhlas dengan kepergian dan diambilnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas oleh Allah yang Maha Penguasa. Kita ikhlas lillahi ta'ala. Cuma momen ini adalah pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Jangan kalian pernah khawatir, jangan pernah kalian cemas, dicaci, dihina dan dinista, bahkan difitnah. Jangan khawatir, hadapi dengan hati yang sabar. Kita berlindung hanya kepada Allah. Kita serahkan segalanya kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika hidupnya. Banyak manusia-manusia fasik, manusia munafik mencela beliau, menista beliau, bahkan memfitnah beliau. Orang-orang yang dipanggil kiai, ormas terbesar, begitu sangat-sangat membenci dan memusuhi dakwah ulama pewaris Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tapi apakah beliau melawan? Apakah beliau membalas caci maki itu? Tidak. Beliau tenang, terus berdakwah. Karena cacian-cacian itu hanya menghalangi perjuangan dan langkah-langkah dakwah. Beliau istiqomah menyampaikan dakwahnya kepada umat. Inilah fakta, inilah sejarah. Walaupun dinista manusia-manusia fasik, walaupun difitnah manusia-manusia munafik, tapi dakwah beliau tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya takdir menentukan bahwa beliau harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama-ulama salaf ikut berduka cita, bersedih hati. Ilmu beliau, sedekah jariah beliau. Mari kita dengarkan tentang kedalaman gundah gulana yang merasa kehilangan dengan wafatnya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau ikhlas, rela, dan tidak ada sedikit pun keberatan. Cuman beliau menumpahkan rasa hatinya tentang bagaimana jasa-jasa baik Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas semasa hidupnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya para ulama di antara kita adalah nikmat Allah, rahmat Allah, dan sebaliknya perginya mereka dari kita adalah musibah yang menimpa bumi dan penduduknya. Musibah yang menimpa bumi dan penduduknya. Dia adalah lubang besar yang tidak bisa ditutup dengan penutup apapun. Lubang besar yang tidak bisa ditutup dengan penutup apapun. Manusia akhirnya tidak akan mendapati para ulama-ulama Rabbani yang mengajari dasar-dasar ilmu sebelum besarnya. Kalau sudah wafat para ulama rahimahumullah ta'ala, Perhatikan Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata,
Fama dhannukum rahimakumullah bitariqin fihi afatun katsirah. Apa pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah jalan, di dalam jalan tersebut terdapat banyak gangguan, terdapat banyak duri-duri, wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatil dhalma. Orang-orang ingin berjalan di jalan tersebut pada malam yang gelap gulita. Fa in lam yakun fihi dhaya' wa illa tahayyaru. Kalau seandainya tidak ada lentera, tidak ada cahaya yang menerangi manusia tersebut, maka mereka akan bingung untuk jalan di atas jalan tersebut. Faqayyadallahu lahum fihi masabih tudhi'u lahum. Maka Allah menjadikan bagi manusia di jalan-jalan tersebut ada lentera-lentera, ada cahaya-cahaya yang menerangi untuk mereka. Fasalakuhu ala salamati wal afiyah. Akhirnya manusia menjalani jalan tersebut dengan penuh keselamatan, dengan penuh afiyah. Thumma ja'at tabaqatun minan nas. Lalu datang golongan-golongan dari manusia. La budda lahum minas suluki fihi fasalakuh. Harus mereka melalui jalan tersebut. Akhirnya mereka melalui jalan tersebut. Fabainama hum kadzalik id tufi'atil masabih. Ketika mereka sedang berjalan di jalan yang penuh dengan keterangan tadi, penuh dengan lampu-lampu, cahaya-cahaya, ternyata cahaya tersebut tiba-tiba mati. Fabaqaw fi dhulmah. Akhirnya mereka tetap di dalam kegelapan. Fama dhannukum bihim. Bagaimana menurut kalian keadaan mereka setelah hilangnya cahaya tersebut? Akadzal ulama'u fin nas. Demikianlah para ulama di tengah manusia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mautu alfi 'abidin ahwanu min mauti 'alim basirin bihalalillah wa haramih." Kematian 1000 ahli ibadah lebih ringan dibandingkan kematian seorang alim yang paham betul tentang halal dan haram yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengomentari perkataan Umar bin Khattab, "Anna hadzal 'alima yahdimu 'ala iblis kullama yubayyinunahu bi'ilmihi wa irsyadihi." Alimlah, seorang ulama lah yang menghancurkan jalannya iblis dengan ilmunya, dengan petunjuk. Wa ammal 'abid fa naf'uhu maqsur 'ala nafsihi. Adapun orang 'abid, ahli ibadah saja, maka manfaatnya hanya untuk dirinya saja. Mengapa orang yang ahli ibadah meninggal 1000 orang lebih ringan dibandingkan meninggalnya satu orang alim? Karena satu orang alim bisa menunjuki manusia dengan petunjuk yang benar ke jalan Allah, bisa melawan iblis untuk manusia agar mereka bisa melawan iblis tersebut. Sedangkan seorang yang ahli ibadah, ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Benar, manusia yang berilmu derajatnya lebih tinggi beberapa tingkat. Itulah kemuliaan yang diberikan Allah Tabaraka wa ta'ala kepada manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang kemudian mereka amalkan, lalu mereka bagikan kepada banyak orang. Berbeda dengan ahli ibadah, hanya untuk dirinya sendiri. Semogalah ulama-ulama salaf terus memperjuangkan dakwah-dakwah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Semoga Allah memberi kekuatan kepada semangat dan mental mereka untuk menghadapi berbagai caci maki dari orang-orang fasik dan munafik. Berbanggalah, berbahagialah wahai pencari ilmu. Derajatmu jauh di atas orang-orang ahli ibadah. Insya Allah ilmumu bermanfaat di lubang kubur.
sebagaimana sekarang dialami oleh Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kuburnya terang benderang, indah bagaikan taman surga. Itu semua karena ilmu-ilmu bermanfaat bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau sampaikan kepada umat Islam yang masih berada dalam kejunuban, dalam kegelapan tradisi jahiliyah. Kini telah banyak hijrah, kembali mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran, dan petunjuk Rasulullah, Sunnah Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan lanjutannya. Betapa harunya ulama poros Nabi Ahmad Zainuddin Al-Banjari kehilangan orang terdekatnya. Dan ikuti terus bagaimana curahan hati ulama salaf ini dengan wafatnya Syekh ulama pewaris Nabi Yazid Abdul Qadir Jawas. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kana kathir ad-du'a lisyafi'i rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah sering mendoakan gurunya Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi rahimahullah. Maka anaknya Abdullah ibnu Imam Ahmad bertanya, "Ya abati, ayyu syai'in kana Asy-Syafi'i? Fa inni asma'uka tukthiru ad-du'a lahu." Wahai bapakku, ada apa dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Aku sering mendengar engkau senantiasa memperbanyak doa, mendoakan gurumu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka saya pesan, yang mencintai guru kita tercinta Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, sekarang saatnya kita berbakti kepada beliau dengan banyak-banyak berdoa, mengamalkan ilmu yang telah beliau ajarkan sebagaimana contoh dari para salafus saleh kita. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Ya bunai, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya." Wahai anakku sayang, Asy-Syafi'i bagaikan matahari di dunia, wa kal afiyah linnas, dan bagaikan afiat, penyelamat, bagaikan ketenangan bagi manusia. Fanzur hal lihadaini min khalaf aw minhuma 'iwad. Coba perhatikan wahai anakku sayang, apakah dua ini bisa digantikan? Matahari tidak bisa digantikan. Kalau tidak ada matahari, kiamat. Afiat, kesehatan, kenyamanan hidup, ketenangan hati tidak bisa digantikan. Yang digantikan, kalau digantikan afiat, maka akan mati seseorang. Tidak ada yang bisa menggantikan matahari dan afiat. Itulah sebab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id ibn Musayyib, Imam At-Tabi'in, berkata, "Syahidtu janazata Zaid bin Thabit, falamma dufina fi qabrihi qala Ibn Abbas, ya haula man sarrahu an ya'lama kayfa dhahabul ilm, fahakadha dhahabul ilm, wa ilmullah laqad dhahaba al-yawma ilmun katsir." Aku pernah menyaksikan jenazahnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka ketika Zaid bin Thabit dikuburkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Wahai manusia sekalian, siapa yang ingin mengetahui bagaimana hilangnya ilmu, maka beginilah hilangnya ilmu. Demi Allah, sungguh hari ini telah hilang ilmu yang sangat banyak. Sungguh hari ini telah hilang ilmu yang sangat banyak." Seakan-akan perkataan tersebut benar-benar menghujam ke hati kita. Wa ilmullah laqad dhahaba al-yawma ilmun katsir. Demi Allah, sungguh hari ini telah hilang ilmu yang sangat banyak dari ustaz kita, Al-Ustaz Al-Fadil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin bercerita secara khusus. Ini rahasia antara saya dengan Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Semoga beliau memaklumi saya ketika saya ceritakan ini. Meskipun beliau tidak ingin diceritakan. Ketika kami lagi giat-giatnya ingin membangun asrama untuk santri, maka beliau mentransfer ke rekening pesantren dan beliau me-WA pribadi saya, Ustaz Ahmad, itu ada sedikit untuk pesantren antum, jangan beritahukan kepada siapapun. Akan tetapi saya memberitahukan di hadapan antum bahwasanya amalan yang antum ketahui sedikit dibandingkan amalan yang beliau sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya atas kuburannya, dan dijauhkan beliau dari siksa kubur, dan dijauhkan beliau dari fitnatul kubur. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Berilah ketenangan dan keterangan kubur ulama pos Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tempatkanlah dia di tempat yang sebaik-baiknya, ya Allah ya Rabb. Begitu juga terhadap para ulama-ulama pewaris Nabi-Mu, ulama salaf yang hari ini masih hidup melanjutkan perjuangan dakwah salaf. Berilah mereka kekuatan ya Allah. Mudahkanlah rezeki mereka ya Rabbku. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Karena betapa sedikitnya hari ini ulama-ulama yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu. Yang banyak hari ini adalah ulama-ulama su', gila dunia, gila jabatan. Mereka sembarangan, mereka meremehkan, mereka menggampangkan ajaran-Mu ya Allah. Pantaslah kelak mereka di surga nanti, di akhirat nanti, mereka diusir dari telaganya Rasulullah. Karena mereka semasa hidupnya merusak agama Rasulullah. Ya Rabbku yang agung, panjangkanlah umur ulama-ulama salaf dimanapun mereka berada. Wahai saudaraku seiman seislam, tetap kokoh dan istiqomah sebagaimana dipesankan oleh guru kita Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, berjalan di sunnah Rasulullah. Apapun yang mencaci maki kita, apapun yang menghalangi kita, dakwah terus berlanjut. Anggap mereka-mereka itu semua anjing-anjing menggonggong. Tapi kapilah tetap berlalu. Benarlah kata pepatah purba, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Subhanallah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sebatas menyampaikan, Andalah yang menyimpulkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.